Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau menjadi pribadi yang bergerak maju bersama untuk bertumbuh menggenapi kehendak Tuhan, memenuhi amanat agung-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu melawat menjamah setiap kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita kembali bersekutu di dalam kasih setia Tuhan. Dan di bulan Juli ini kita masih bersama-sama belajar tentang gerak maju bersama dalam tim untuk bertumbuh. Itu adalah tindakan kita semua. Kekasih Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana sih caranya kita bisa bergerak maju, bertumbuh bersama-sama. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk bertumbuh tentu dari dalam dirinya, tetapi nggak bisa hanya sendirian. Kita harus bersama-sama mengalami pertumbuhan. Kalau kita ingat kisah Rasul Paulus, atau dahulunya namanya adalah Saulus, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai 31, maka kita akan menemui satu keadaan di mana seorang Saulus, dia tidak akan bisa menjadi Paulus yang hidupnya dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi berkat hingga saat ini lewat setiap surat-surat pengajaran yang dia buat, kalau tidak ada support dari orang-orang di sekelilingnya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 26 sampai 31. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bapak saudara yang kekasih, peristiwa perjumpaan Saulus dengan Tuhan tentu bukan hal yang mudah. Kenapa Bapak saudara? Tuhan dapat mengubah hidup Saulus menjadi seorang Paulus yang sangat cinta akan Tuhan. Tetapi keadaannya, proses pertobatannya itu tidak mudah dipercaya oleh banyak orang. Orang-orang percaya ketika dihampiri oleh Saulus, mereka tanda kutip tidak yakin bahwa Saulus ini sudah bertobat. Jangan-jangan ini hanya strategi saja. Nah, Bapak saudara, kita melihat ada hal yang sangat penting di dalam peristiwa Saulus yang berubah menjadi Paulus ini. Seperti saya katakan tadi di awal, tidak mungkin Saulus mengalami pertumbuhan yang luar biasa di dalam imannya kepada Yesus Kristus, bahkan menjadi salah satu rasul yang sangat luar biasa, sangat berdampak hingga zaman saat ini. Kita akan lihat di ayat 26. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Kalau hal ini terus berlanjut Bapak saudara, Anda dan saya tidak akan pernah membaca surat-suratnya Rasul Paulus. Nah, ada rahasia supaya seseorang bisa bertumbuh bersama, maju bersama di dalam pengenalan Kristus.
Dan Paulus mengalami ini, dan kita akan belajar rahasia itu. Yang pertama, ada kekuatan yang namanya the power of acceptance. Kuasa penerimaan. Ayat 27 berkata, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Bapak saudara, ada kuasa dalam penerimaan. Mengapa ada orang yang gak dapat masuk dalam rencana dan panggilan Tuhan secara utuh? Sepertinya ada sesuatu yang harus diperiksa. Apakah karena Tuhan kurang sayang dia? Atau karena rencana Tuhan kurang sempurna buat dia? Tentu tidak. Tuhan telah merancangkan sesuatu yang baik dan sempurna bagi setiap orang percaya. Problemnya di sini Bapak Saudara. Setiap orang yang percaya tidak dapat bertumbuh seorang diri. Orang percaya harus berkumpul dengan komunitas. Orang percaya harus punya komunitas yang dapat membantu dia untuk maju bersama bertumbuh. Di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang 14 dan 15, Paulus berkata, bagaimana untuk kita hidup bersama? Semua itu kutuliskan kepadamu, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Nah, ini pola sosial kekristenan, yaitu berkomunitas. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus yaitu dia menggabungkan diri. Itu berasal dari kata kalau, yaitu dari kata Yunani ya, yang artinya to glue, nempel, to stick, melekat. Tapi ada yang ketiga yaitu cleave, memegang erat, menggantungkan diri. Ternyata untuk sebuah proses pertumbuhan, tentu kita percayakan Tuhan, tetapi kita perlu komunitas untuk bertumbuh bersama. Bukan sekedar kita berada dalam suatu komunitas atau persekutuan, tetapi kita bisa melihat bagaimana Paulus benar-benar menyatu dengan komunitas itu. Dan bukan hanya diberkati, tetapi dia memberikan diri aktif berinteraksi dengan semua yang ada dalam komunitas. Karena saya percaya setiap kita diberi Tuhan kemampuan, diberi Tuhan talenta, diberi Tuhan sesuatu yang dapat melengkapi di mana kita berada. Nah, komunitas yang menerima dan memperhatikan itulah yang mendorong pertumbuhan. Inilah kebutuhan atau sifat dasar dari manusia, yaitu manusia itu mendapat penerimaan, dia mendapatkan perhatian. Saudara, menerima adalah suatu proses untuk mencapai sesuatu. Menerima bukan sekedar sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan, tapi menerima adalah satu proses yang akan mencapai atau menghasilkan sesuatu. Karena apa, saudara? Kalau kita tidak belajar mulai menerima, baik menerima satu pemahaman yang baru, menerima hidup dalam sebuah komunitas, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Sebab Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi manusia seorang diri. Lewat komunitas, lewat bersekutu itulah saudara dan saya untuk belajar maju bertumbuh. Saudara, orang gak bisa berubah kalau hidupnya dihakimi. Orang gak bisa berubah kalau dia statusnya sudah dikunci. Ini orang memang orang jahat. Orang ini gak akan pernah bisa berubah. Kita ingat bagaimana Sakeus. Orang sudah meragukan apakah bisa dia berubah. Dia kan orang jahat banget di Yeriko. Tetapi Yesus datang. Yesus menerima dia. Meskipun Yesus yang ke rumahnya Sakeus, tetapi sesungguhnya Sakeuslah yang diterima oleh Yesus. Nah, Bapak Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita juga tahu bagaimana kisah anak bungsu yang sudah amat sangat mengecewakan ayahnya. Dia disambut dengan luar biasa oleh ayahnya. Bahkan ayahnya dikatakan melihat dari jauh, ayah itu berlari mengejar anaknya yang bungsu yang hilang itu. Dan menerima dia, mengadakan pesta buat anaknya itu. Dan demikian juga memberikan baju yang terbaik. Tetapi sebaliknya, kakaknya yang sulung, kakaknya itu justru menolak dia. Bapak Ibu Saudara, bukankah Tuhan amat sangat mengasihi kita?
Minggu lalu Pastor Cornelius memberikan contoh bagaimana seorang Mahatma Gandhi, dia tidak diterima dengan penampilannya ketika dia masuk di dalam sebuah gereja. Dan itulah akibatnya. Kalau seseorang gak diterima, potensi yang ada dalam hidup orang itu tidak akan tepat kepada sasarannya. Nah, Bapak Saudara yang kekasih, penerimaan itu membuat orang akan merasa aman, nyaman, dipercaya sehingga dia mau tertanam di dalam sebuah komunitas. Penerimaan menjadi kunci terpenting dari pertumbuhan setiap orang percaya, pertumbuhan dalam sebuah komunitas, pertumbuhan dalam gereja Tuhan. Jadi Bapak Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mau saling menerima satu dengan yang lain, jangan harap kita melihat komsel kita bertumbuh. Jangan harap kita melihat komunitas-komunitas kita bertumbuh. Baik dari anak-anak, ya di API, di Aero Community, pelajar, bahkan di One Community, juga di lansia. Kalau nggak ada penerimaan, akan sulit mengalami pertumbuhan, karena ada satu spirit yang menghambat seseorang untuk bisa bertumbuh karena dia tertolak. Maka milikilah spiritnya Barnabas. Spirit Barnabas adalah spirit yang membuka sebuah peluang untuk orang diterima dan hidupnya berubah serta bertumbuh. Bapak Saudara yang kasih, di dalam persekutuan inilah kita akan bisa merasa, wah aku aman ya, aku nyaman ya, aku dipercaya. Dan di situ akan mendorong dia bisa terbuka. Penerimaan itu memberi dasar panggilan Tuhan. Sebab Yesus Kristus telah memberikan teladan. Dia menerima kita. Dia telah menerima kita sehingga kita boleh menerima panggilannya Tuhan. Dengan cara yang sama, biar kita saudaraku menerima setiap saudara-saudara kita untuk mereka menerima panggilannya Tuhan. Karena kita harus ingat bahwa siapapun yang ada dalam persekutuan bersama kita, itu adalah Tuhan yang taruh. Dan mereka juga memiliki panggilan yang khusus dari Tuhan. Amin Bapak Saudara. Penerimaan adalah hal yang sangat penting, hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya tegaskan, untuk sebuah komunitas dan persekutuan. Saya ingat bagaimana ketika kami di Hong Kong, saya diperhadapkan dengan satu hal yang tidak biasa saya hadapi. Di sana ada begitu banyak jiwa-jiwa yang mengalami tipuan si jahat, si iblis. Mereka terlibat dalam kehidupan LGBTQ, ya, lesbian dan sebagainya. Dan saudara yang kekasih, mereka mengalami itu tentu saya yakin pada awalnya bukan maunya mereka, tapi karena kecewaan, ketertolakan dan sebagainya. Sehingga ketika di awal-awal saya belum punya mindset yang benar, cara melihat yang benar seperti Kristus melihat, saya agak bingung, saya agak ragu, dan saya agak takut untuk menghadapi saudara-saudara kita ini. Tapi sampai Tuhan menjamah hati saya mengerti bahwa mereka perlu diterima. Benci dosanya, tapi terima pribadinya, karena Tuhan punya panggilan buat hidup orang itu. Dan akhirnya hari-hari ini saya boleh melihat buahnya. Ada begitu banyak teman-teman yang dikembalikan kepada pribadi dia yang sesungguhnya. Dia kembali menjadi seorang wanita yang normal, bahkan seorang wanita yang berdampak buat komunitasnya, menikah dengan seorang pria, diberkati Tuhan luar biasa. Itulah pemulihan yang Tuhan kerjakan. Nah, bagaimana dengan setiap kita? Pilih ikut gayanya Tuhan Yesus? Apa ikut gayanya orang Farisi yang kerjaannya merasa dirinya jadi penegak kebenaran, tetapi sesungguhnya mereka gak ngalami apa-apa? Bapak saudara yang kekasih, berikanlah perhatianmu, mulailah dengan tersenyum kepada setiap saudara-saudara seiman maupun jiwa-jiwa yang baru Tuhan kirimkan dalam komunitas kita. Bersikap bersahabat bagi mereka. Berikan telinga dengan seksama untuk mendengarkan setiap ungkapan-ungkapan hati mereka, saudara. Dan bangun rasa kepedulian kita. Jadilah seorang yang peka melihat kebutuhan orang di sekeliling. Minta Tuhan Roh Kudus untuk menolong kita menjadi berkat bagi mereka. Penerimaan adalah sebagai salah satu alat untuk memberitakan kabar baik Injil Tuhan.
menjadikan sekalian bangsa murid Kristus, yaitu amanat agung Tuhan. Karena lewat penerimaan kita menunjukkan kepada dunia ini kasih Kristus yang sempurna, yaitu kasih agape, yang kasihnya tetap menerima walaupun kehidupan seseorang sudah amat sangat hancur. Itu yang dialami Paulus, Bapak Saudara. Dia mengalami kuasa penerimaan, sehingga ketika dia diterima, dia bertumbuh bersama-sama dengan keluarga di dalam Tuhan. Kuasa penerimaan itu ya dia diterima. Tetapi kita harus juga belajar menerima. Ya, jadi dua arah, bukan hanya diterima, tapi harus belajar menerima. Karena setelah kita diterima dan kita mengalami penerimaan itu, maka pada satu saat nanti saudara pun harus juga belajar bisa menerima satu dengan yang lain. Yang kedua, kuasa yang kedua adalah the power of openness. Ayat 27 berkata, bagian B, Barnabas menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan berbicara ya dengan dia, dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus, dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Pernahkah kita merasa salah dimengerti oleh pihak-pihak lain? Pernahkah kita ada dalam situasi yang tidak mengenakan jika orang lain salah mengerti atau bahkan curiga dengan motivasi, pikiran, dan tindakan kita? Hal itu gak bisa dihindari dalam sebuah relasi. Itu bisa terjadi sama siapa saja, karena setiap kita punya keterbatasan untuk mengenal lebih dalam. Atau bisa saja karena orang itu terlalu tertutup sehingga kita coba menebak-nebak, menduga-duga, berasumsi, dan ternyata kita salah duga. Nah, pergumulan itulah yang kurang lebih dialami Paulus, Bapak Saudara. Juga ketika dia sudah menjadi seorang rasul, di jemaat Korintus dia mengalami situasi itu. Dia membuat sebuah surat keterbukaan kepada jemaat di situ. Dia menyampaikan bahwa penting sekali setiap orang diterima dan disambut. Karena Paulus juga mengalami ketika dia tidak diterima dan tidak ada keterbukaan. Ya. Keterbukaan dalam hal ini bukan hanya Paulus mengakui kekurangan dan kesalahannya. Ya. Keterbukaan itu bisa diartikan dia mengakui dosa. Sama seperti yang ada di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Itu keterbukaan yang pertama, mengakui akan siapa diri kita, akan kondisi diri kita. Itu penting. Tetapi Bapak Saudara, dalam hal ini juga kuasa keterbukaan ini berbicara bagaimana kita juga terbuka untuk menerima kebenaran, menerima teguran, menerima nasihat, Bapak Saudara. Sama seperti yang dikatakan Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Saudara, kalau kita nggak mau terbuka untuk dikoreksi, kita nggak mau terbuka untuk dievaluasi, bagaimana kita bisa bertumbuh bersama maju? Dikasih masukan ngambek, dikasih teguran marah, dikasih nasihat saudara, mengambil keputusan untuk mundur tanpa berita alias muntaber. Bapak Saudara yang kekasih, itu gayanya anak kecil. Maaf saya ngomong seperti itu ya Bapak Saudara. Anak kecil kalau nggak suka dia ngambek. Bukankah kita harusnya sudah disebut dewasa? Seorang dewasa, orang yang mau punya respon yang benar dengan setiap masukan, teguran, nasihat. Itulah keterbukaan. Dia terbuka untuk belajar sesuatu yang benar, sesuatu yang lebih baik. Tidak mengurung diri dan pikirannya dengan hal-hal yang tidak berkembang. Kita perlu berkembang juga dalam pengenalan akan Tuhan lebih sungguh, Bapak Saudara. Yang ketiga, kuasa yang disebut the power of change with Holy Spirit. The power of change with Holy Spirit. Kita perlu berubah.
Tetapi perubahan kita harus disertai dengan pertolongan Roh Kudus. Dan Paulus mengalami itu bersama dengan murid-murid Kristus yang lain, dengan jemaat gereja mula-mula. Mereka berubah karena pertolongan Roh Kudus. Di dalam Titus 3 ayat 4-5 dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat yang ke-4-5. Bapak saudara yang kekasih, the power of change, kuasa perubahan oleh Roh Kudus. Setiap kita manusia masuk dalam sebuah perubahan. Itu gak bisa dipungkiri. Perubahan yang pasti terjadi adalah perubahan secara jasmani, secara fisik. Tubuh kita semakin bertambah usia, semakin banyak perubahan. Tenaga kita semakin berbeda dari hari ke hari. Bapak saudara, perubahan seperti itu gak bisa dihindari. Tapi ada perubahan yang harus kita lakukan. Dan kalau kita nggak lakukan, maka kita nggak berubah. Itu apa? Perubahan karakter. Karakter tidak bisa diubah secara otomatis. Penumpangan tangan tidak bisa mengubah karakter. Saudara dan saya mau berkali-kali didoakan altar call maju ke depan. Kalau misalnya saudara mudah marah dan ditumpang tangan berkali-kali bahkan oleh hamba Tuhan yang sangat terkenal. Tapi kalau saudara nggak ambil keputusan berubah dengan pertolongan Roh Kudus, saudara membiasakan diri berubah, saudara kita akan tetap menjadi manusia yang sama, mudah emosi, mudah marah. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya. Apakah 100% mereka sudah berubah saat itu? Tidak saudara. Padahal 3,5 tahun dikali 24 jam setiap harinya Yesus memberikan hidupnya. Nah, mengapa manusia mengalami perubahan yang radikal itu sulit? Karena kita masih cenderung mengikuti ego kita, kedagingan kita. Jadi kalau kita mau berubah, mau mengalami kuasa perubahan, kita harus mati terhadap ego kita. Kita harus memandang kepada Kristus, memandang yang di atas. Paulus berkata, artinya memandang apa? Memandang yang kekal. Lebih baik rela kehilangan yang tidak kekal untuk mendapatkan yang kekal. Di dalam segala aspek hidup, dalam rumah tangga kita, belajar untuk bisa mengalah kepada pasangan kita, belajar untuk mendahului minta maaf, belajar untuk memberi contoh dan teladan di dalam pekerjaan, di dalam berbisnis kita. Mari kita berubah dari cara-cara dunia. Dan tentu itu nggak otomatis terjadi dengan penumpangan tangan atau bahkan hanya dengan membaca Alkitab. Alkitab yang kita baca itu memberikan kepada kita kebenaran. Tetapi kebenaran akan mengubah setiap kita kalau kita juga mau bergerak bekerja sama dengan Roh Kudus yang akan memampukan kita. Nah, bagaimana kita mengalami perubahan? Dasarnya tentu adalah pertolongan Roh Kudus dalam kita. 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang mengingatkan kita untuk kita gak mengasihi dunia ini serta segala isinya, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup dan lain sebagainya. Kalau ada orang mengaku dirinya orang percaya tetapi mengasihi dunia dan segala keinginannya, maka sebenarnya saudaraku, ini harus saya katakan, Tuhan gak ada dalam orang itu. Kenapa? Tuhan dibiarkan di luar kendali orang itu. Orang itu berlaku seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya saya katakan demikian. Perubahan lahiriah itu perubahan yang sementara. Banyak orang mengejar perubahan yang lahiriah ini. Semakin cantik, semakin gagah, semakin ganteng. Gak salah. Tapi ngapain kita cantik dan gagah kalau hati kita gak berubah? Sebab kecantikan, kegagahan, kekayaan itu sementara. Yang kita bawa dalam kekekalan adalah perubahan karakter kita serupa Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Roma 12 ayat 2 mengingatkan kita berulang-ulang supaya kita mengalami pembaharuan budi setiap saat untuk kita boleh mengalami perubahan. Dan di sini kita mengerti bahwa saudara, kita harus bekerja sama, bergerak aktif dengan kuasa Roh Kudus
untuk kita mengalami kuasa perubahan sehingga kita bisa bertumbuh bersama. Dan itu yang kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana gereja mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bukan seorang Petrus saja, bukan seorang Andreas saja, bahkan bukan seorang Paulus saja, tetapi gereja mula-mula mengalami perubahan. Mereka bertumbuh bersama-sama menjadi dampak yang dahsyat yang efeknya terjadi hingga saat ini. Pertolongan Roh Kudus itu menolong kita untuk mengalami kuasa perubahan. Perubahan yang radikal ini harus kita lakukan. Dimulai dari apa? Perubahan paradigma. Cara berpikir, cara melihat siapa Tuhan, siapa diri kita, melihat pola dunia seperti apa, saudara. Yang kedua, perubahan sikap dan kebiasaan. Merubah sikap kita terhadap Tuhan, sikap hormat kita, kebiasaan kita, apakah kita prioritaskan Tuhan dalam diri kita. Merubah sikap terhadap penerimaan akan diri kita, merubah sikap dan kebiasaan terhadap dunia ini. Dalam 2 Timotius 3:16 dinyatakan bahwa firman itu akan mengajarkan kita, firman itu akan menyatakan kesalahan kita, firman itu akan memperbaiki kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Jadi Bapak saudara yang kasih, mari alami kuasa perubahan yang ajaib dari Roh Kudus. Melalui apa? Melalui pengenalan akan Kristus, melalui pengenalan akan diri kita, dan mempunyai standar hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Itulah perubahan yang kita bisa lihat juga dalam kehidupan perempuan Samaria. Dia memberi dampak yang besar bagi daerahnya, saudara. Jadi Bapak saudara yang kasih, bagaimana kita mengalami kuasa perubahan dengan pertolongan Roh Kudus? Sumbernya adalah pengenalan akan Tuhan yang kita percaya di dalam hati dan yang kita hidupi, tentu dengan penyertaan Roh Kudus. Dan saat itulah Yesus mengutus kita, seperti katakan dalam Kisah Para Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari bawa hati kita pada Tuhan. Tuhan, kebenaran firman telah disampaikan. Mampukan kami untuk bertumbuh bersama-sama di dalam komunitas orang-orang percaya ini. Berikan kepada kami kemampuan untuk bisa punya kuasa penerimaan. Untuk kami boleh punya kuasa, untuk kami boleh terbuka. Dan kami mengalami kuasa perubahan dengan pertolongan Roh Kudus. Biar firman ini gak jadi sebuah teori atau informasi semata yang kami terima, tapi kami katakan dengan dalam nama Tuhan Yesus, firman ini akan mengubah kehidupan kami karena kami mau mempraktekannya. Berkati Tuhan setiap pribadi, keluarga, bahkan komunitas, komsel-komsel. Kami percaya akan ada kebangkitan di dalam setiap komsel-komsel ya Tuhan. Kami akan melihat bagaimana setiap orang percaya bergerak dengan tuntunan Roh Kudus, memberitakan kabar keselamatan pada jiwa-jiwa, terlebih di hari-hari seperti saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.